Kenapa dia mau bunuh diri? Di dalam Ibnu Majah 6467. Sahih ini. Sanadnya juga jelas. Kalau dia, Nadar, kalau dia emunim, kenapa mau bunuh diri? Jawab, tadi kamu udah nggak jawab pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Wah, kalah PK ini kita teman-teman. Gak apa-apa ya. Masih Oke, 2 slide. aku boleh. Silakan. Oke, sebentar ya, sebentar. Kamu minta 10 menit? Enggak. Oke. 10 menit ya, 10 menit ya. Yes, saya kasih kamu 10 menit karena ini saya tahu panjang nih penjelasannya. Iya, panjang ya. Sebentar, aku lihat dulu nih. Oke, sudah ya. 10 menit. Teman-teman, kaum muslimin wal muslimat, Al-Amin adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ini tidak ada korelasinya dengan agama manapun, RK. Jadi kalaupun yang kemudian menyebutkan atau memberi legitimasi itu orang kafir, orang yang tidak seiman, justru ini adalah integritas yang sangat luar biasa, kredibilitas yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu diakui kejujuran dan keterpercayaannya bukan hanya oleh teman, oleh orang Islam saja, orang kafir pun mengakui. Karen Armstrong mengakui, Michael Hurt mengakui. Harusnya kamu terbuka cara berpikirmu itu. Kalau Yesus disebut Al-Amin, gak pernah. Kamu justru yang blunder, RK. Coba perhatikan ini, ayat yang kamu tadi baca ini. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, yaitu Bunda Maria ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sekarang saya minta penjelasan. Mereka di sini siapa? Mereka di sini bukan malaikat. Ketampol kamu, dor. Mereka di sini siapa yang menamakan Immanuel? Tidak ada satu manusia pun yang sejaman dengan Yesus yang menyebut Yesus Immanuel. Yesus hanya disebut nabi, Yesus disebut hamba Allah, ada. Yesus disebut utusan Allah, ada. Tapi disebut Al-Amin dan Immanuel, kamu cari dalam keempat Injil, tidak ada. Kalau Nabi Muhammad, beda, RK. Nih, saya bacakan ya. Ini Sirah Nabawi, halaman berapa? Halaman 98. Ini hadisnya sahih ya, Al-Bukhari. Tatkala turun ayat, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara 214, wa anzir asirotakal akrib, kecil tulisannya. Wa anzir asirotakal akrobin, ya. Dan berilah peringatan kepada keluargamu dan yang terdekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Sofa, lalu menyeru, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi. Tadi saya sudah baca. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul, ya, karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi, tanda tanya. Maka tatkala Abu Lahab tuh dan kaum Quraisy pun berkumpul, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahu bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Jadi Nabi Muhammad dipercaya sebagai Al-Amin, bukan hanya hadis di dalam kamu katakan Al-Mughirah ketika penentuan Hajar Aswad diletakkan, bukan hanya itu. Sejak mudanya Nabi Muhammad itu terpercaya. Pertanyaan saya, pernah enggak Yesus terpercaya semacam ini? Nggak pernah Yesus digelari Al-Amin, nggak ada. Justru kalau kamu tetap mengacu kepada kitab Wahyu, pasal 3 ayat ke-14, maka di situ Yesus adalah ciptaan.
Wahyu 3:14. Di sini kamu blunder juga nih. Wahyu 3:14 kamu blunder, RK. Blundernya di mana? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jelas-jelas di sini bahwa Amin di sini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kemudian kamu mengatakan kekuasaan dari ciptaan Allah. Ini nggak nyambung, coy. Kalau permulaan diterjemahkan menjadi kekuasaan, ini nggak nyambung. Ini memperkosa ayat namanya. Ya, saya tunggu sampai sampai timernya selesai, nanti kita ini lagi. Oke, ya. Nandar, awas ke band, Nandar. Kamu bicara itu. Nanti kau bilang Nggak apa-apa, orang Oten ngeband, Oten apa pula. Nggak apa-apa. Aku record. masih ada akun yang lain, nggak apa-apa. Ya, Kebenet nggak apa-apa. hati-hati bicaranya. Iya. Bilang perkodong gitu. Kau sayang kan Iya. akun kamu. Oh, siap. Silakan. Oke, mulai lagi. RK, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ya, kekuasaan dari ciptaan Allah nggak nyambung, RK. Kalau memang ini artinya kekuasaan, harusnya diterjemahkan dengan kekuasaan. Nyatanya kalimat arche di dalam Yohanes 1, di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 1, tidak pernah ada orang Kristen yang berselisih paham loh. Pada kekuasaan adalah firman. Nggak ada orang Kristen yang menerjemahkan ini. Padahal ini katanya arke en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Tidak pernah mereka berselisih. Karena ini mendukung imanmu. Tapi ketika ayat ini tidak sesuai, mereka mulai cari-cari. Ini artinya bukan permulaan. Ini adalah suatu bentuk mereka memusuhi. Musuh dari mereka ini adalah kitab mereka sendiri. Jelas di sini permulaan. Karena di sini Yesus adalah permulaan ciptaan Allah, maka di dalam Alkitab NT, New Testament, Brit Hadasah yang berada di Israel tidak mencatat utuh ayat ini, teman-teman. Di dalam Alkitab yang dipakai oleh orang Kristen di Israel, El Malaach, Kehilat, Laodikia, Ketop. Cuma sampai sini. Ayat ininya dihilangkan. Karena mereka jujur dan mengakui, wah ini bahaya ini. Kalau ditulis ini bahaya. Ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Kemudian, kamu ini nggak nyambung, RK. Ya, masalah Nabi Muhammad katanya mau bunuh diri. Yesus yang mau bunuh diri, RK. Baca Lukas. Ini nggak ada kaitannya dengan gelar Al-Amin sebetulnya. Karena kamu memframing, saya tunjukkan kepada kamu bagaimana Yesus itu hampir mati. Hampir putus asa ya. Nih, karena Yesus putus asa, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Yesus takut disalib. Yesus gemetar ketika ada sebuah strategi dari Imperium Romawi dengan orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan dia. Yesus gemetaran. Aduh, aing erek disalib ya kumaha barudak. Halo hoto. Makanya Allah mengirim malaikat. Ini malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, harusnya malaikat yang diberikan kekuatan oleh Yesus. Ini kebalik. Malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Habis gitu, Yesusnya gemetar. Oh, ya Allah, aing sieun disalib ya kumaha. Aku wedi ki arep disalib karo wong Romawi ya Allah. Selamatkan aku ya Allah. Jo aku wedi mate ya Allah. Akhirnya kemudian Yesus diserupakan. Yesus berubah rupa, Yesus tidak disalib. Jadi jangan melebar pembahasanmu. Kalau masalah Yesus putus asa, ada ayatnya. Manusia lumrah. Yang kita bahas di sini adalah Al-Amin. Saya tanya kepada kamu, di mana Yesus disebut Al-Amin? Di mana Yesus disebut Al-Amin di dalam Injil? Manusia mana yang menyebut Yesus Al-Amin? Manusia mana yang menyebut Yesus adalah Immanuel di dalam keempat Injil? Kalau Nabi Muhammad sebagai Al-Amin,
sejarah dunia mengakui baik kawan maupun lawan. Hadisnya sahih Bukhari. Sekarang kamu mana buktinya? Yesus Al-Amin menurut Injil yang 4 itu. Coba tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus Al-Amin dan Immanuel? Sampai dunia kiamat pun tidak ada RK. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Nabi Muhammad itu tidak seperti Yesus membawa pedang. Nabi Muhammad itu membawa petunjuk dan agama yang benar. Yang mana agama yang benar ini akan mengalahkan semua agama. Makanya debater Kristen yang berani debat open camp, RK, Rudi, Julitanus, Darius Boling, yang lain gak berani sama saya. Bukan saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Saya tantang Kristen yang paling hebat di muka bumi debat dengan saya. Kasihan RK sampai mau menangis. Dor, ditanya apa, lain dijawab. Tobat saja RK. Dor. Kapok loh, kalah kan. Mami LS, makasih Mami LS. Tuh, kalau ada Mami LS menang nih. Makasih Mami LS. Nalawakon. Si RK. Nalawakon. Udah gak apa-apa, diam aja, tenang. Saya lagi pikirkan sekarang, bayangkan saya edit dia punya video yang ketakutan tadi tuh. Ya itu luar biasa juga. Itu RK aku sepurane yang sepurane singkatan nggih. Itu spontanitas. Udah saya lagi kebayang sekarang saya ngedit video kamu yang itu gimana saya nanda. Udah tahu tuh kebayang. Udah tahu tuh kebayang saya. Udah tahu tuh Nanda. Nanda udah tahu tuh kebayang saya ngeditnya kurang ajarnya kayak gimana kan? Siap-siap kau Nandar ya. Oke, terima kasih. Aduh. Oke. Thank you Nandar. Gas Nandar. Oke, terima kasih. Nandar, 10 menit ya. Saya tidak tahu Nandar, saya baru 2 slide ini Nandar. Mau masuk ke slide ketiga sekarang. Saya tidak tahu kamu akan angkat bendera putih ini di slide keberapa. Karena saya sudah menyiapkan 30 slide khusus buat Yonatan Nandar bahas Al-Amin. Nandar, saya ini Nandar, semenjak kamu nantang saya debat masalah Al-Amin Nandar, ini banyak nih data bahwa Yesus adalah Al-Amin nih. Banyak nih data sumber bahwa Yesus adalah Al-Amin. Saya masih bermain di ujung-ujung nih sama kamu Nandar. Hanya saya nggak tahu kamu akan bertahan di slide keberapa. Nah, poin pertama Nandar, saya akan jawab pertanyaan kamu Nandar. Ya, kamu berbicara dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kamu kena lagi, kamu membawakan dalil itu, tentunya kamu juga harus mengaminkan dalil itu. Nandar ini sedikit lagi jadi adik rohani saya teman-teman. Kita doakan teman-teman. Karena dia sudah mulai merujuk, saya udah tahu sih. Dia mulai terguncang dengan imannya. Nandar, NRK en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Berbicara tentang arke, Nandar, lihat nih saya pencetnya Nandar, arkenya. Lihat strongnya. Berbicara tentang magistri, power. Hal ini pun Nandar, dalam Yohanes 1 ayat 1, itu berbicara tentang kemahakuasaan dari Allah. Kekuasaan dari Allah. Bukan cuma berbicara tentang permulaan, makanya ada magistrate di situ. Permulaan dari kekuasaan dari Allah. Itu Nandar. Wahyu 3 ayat 14 Nandar. Ya, saya buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Ya Nandar ya, kamu jangan takut. Ini slide ketiga Nandar ya. Dituliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Nandar, oke, saya stop dulu di situ. Nandar berkata tentang Muhammad adalah Al-Amin. Lalu dia membawa dalil dalam Wahyu 3 ayat 14 bahwa Muhammad adalah Al-Amin. Emangnya baginda Muhammad pernah ke jemaat di Laodikia? Hah? Muhammad pernah ke jemaat di Laodikia, Nandar?
Nandar, kalau kita runut tentang kitab Wahyu, Nandar, saya baca eksegesis kitab Wahyu, Nandar ya. Kita runut kitab Wahyu ini dari awal sampai akhir. Sampai di mana itu wahyu dari Yesus Kristus yang adalah Ho-Amen kepada Rasul Yohanes. Jadi yang berjalan mengunjungi 7 jemaat 7 kaki dian dalam kitab Wahyu itu adalah anak manusia, yaitu Ho-Amen. Itu berbicara tentang 7 jemaat dalam kitab Wahyu, kaki dian itu, Nandar. Sekarang, Nandar, apakah baginda Muhammad Rasulullah pernah pergi ke Laodikia? Malu kau, Nandar, harusnya. Jangan nangis kau, Nandar, tunduk terlesuh kayak gitu. Kamu dari tadi bawa bahwa baginda Muhammad adalah Al-Amin. Kamu buka dalam Wahyu 3 ayat 14. Memangnya Muhammad pernah ke jemaat Laodikia? Yang mengunjungi berbicara tentang eskatologi di mana anak manusia lah yang berjalan di atas 7 kaki dian, yaitu Ho-Amen. Siapa dia? Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 68. Ini, Nandar. Ini berbicara tentang legei Ho-Amen. Kemudian, Nandar, jadi sudah jelas bahwa Amen, Nandar, dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 itu bukan berbicara tentang, Nandar, Amen itu adalah ciptaan. Karena saya sudah menjelaskan secara detail dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Bahkan sampai ke gematria tentang Amin dalam bahasa Ibrani. Nih, Nandar, kita main gramatikal aja ya. Kita main tata bahasa aja ya. Nih, Nandar, poin berikutnya. Amin, Alef, Mem, Nun. Amen. Truly, so be it. Artinya kebenaran yang pasti. So be it ya. Kita buka, Nandar. Yesaya 65 ayat 11. Allah yang setia. Allah yang setia ini, Nandar, dalam Yesaya 65 ini berbicara tentang emunim tadi. Ya. Nih, hubungkan dengan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, yang setia dan yang benar. Dalam kitab para nabi, yaitu Nabi Yesaya saja, sudah berbicara tentang Allah yang setia. Oke, lanjut. Saya 10 menit. Jadi, iya, kamu sudah lebih waktu. Saya 10 menit, sabar. Lebih-lebih apa? Kau jangan takut. Masih 3 slide ini. Dari tadi pertanyaanku gak dijawab. Diam dulu, Nanda. Tenang, Iya. Nanda. Pencet. Ya. Ya, udah pencet. Berbicara tentang Amen adalah yang setia. Yang setia ini merujuk pada Allah. Yang merujuk pada Sobi, oh Lord. Ia menghakimi, berperang. Berbicara tentang keadilan. Sampai pada Yesaya 65 ayat 11 berbicara tentang emuni. Amen. Sesungguhnya. Jadi Matius 11 ayat 11. Aku berkata, ini saya mulai kasih pembuktian bahwa Yesus adalah Ho-Amen. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sesungguhnya artinya amin. Kenapa bisa berkata sesungguhnya artinya amin? Gramatikalnya. Truly, so be it. Amen, truly. Makanya sangat jelas di sini dalam Matius pasal 11 mengatakan Yesus berkata dia adalah amin. Bukan cuma Yesus, Nandar. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 saja Yesus berkata ini bukan pernyataan dari Nikodemus. Sesungguhnya amin. Dari orang yang pengakuannya sebagai monotheism, orang Yahudi. Sesungguhnya. Amin. Mana lagi, Nandar? Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Di mana Yesus melakukan penekan berkali-kali tentang Ho-Amen, dia adalah Ho-Amen. Dan pengakuan dari malaikat. Sekarang kamu bilang malaikat itu tidak ada malaikat, Nandar. Dusta apa lagi yang kau tebar, Nandar? Nih. Kau bilang mereka, nih ayat yang ke-20-nya, Matius 1 ayat 20. Malaikat Tuhan tampak kepadanya. Sampai di mana dia berkata, Immanuel. Yang berkata bahwa Yesus itu adalah Immanuel, itu legitimasi daripada malaikat. Kita lakukan perbandingan sekarang, Nandar. Perbandingannya adalah legitimasi dari kepada baginda Muhammad Al-Amin itu daripada
pagan-pagan Quraisy. Tapi legitimasi dari Amin kepada Yesus itu dari malaikat. Dari Nikodemus, orang Yahudi, ahli Taurat. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosa. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir kitab Wahyu. Merujuk sampai Wahyu 3 ayat 14, dia berkata, amin, sesungguhnya benar. Truly so be it, oh Lord. Jadi masih ya kau mau membawa dalil bahwa oh amin itu adalah Muhammad, lalu argumentasinya dari Alkitab. Siap kau terima resikonya bahwa Muhammad adalah Allah. Sepakat kamu di situ. Kemudian Nandar, kamu nggak menyentuh pertanyaan saya. Masih panjang Nandar. Tenang Nandar. Ini detik-detik terakhir Nandar. Ya, tenang Nandar ya. Kalau dia itu gelar asidik dalam maksumnya, ya, ini baru sidik nih, belum fatonanya, belum jaisnya Rasulullah, semuanya belum nih. Kalau dia sidik, benar kata benar, so be it, oh Lord, apakah mengacu pada so be it, oh Lord, membawa wahyu dari Allah kebenaran? Sekarang buktikan dalam Bukhari 4486 pernyataan tentang bulan terbelah ini benar. Di mana kebenaran yang menyatakan bahwa bulan terbelah? Kemudian pernyataan saya kamu nggak sentuh, berbicara tentang emunim, tentang kesetiaan, Nandar. Apakah baginda Muhammad setia? Maaf, berbicara tentang 12 istri, tolong dong dijamah pertanyaan saya. Saya bertanya karena ketidaktahuan, disentuh dong pertanyaan saya. Kalau dia betul-betul fatona, Nandar, kenapa dia mau loncat? Yesus tidak pernah bunuh diri, Nandar ya. Tidak pernah ada kata bunuh diri dari ayat yang kau bawa. Maaf, hampir saya lupa. Tetapi Nandar, 46 detik Nandar. Perhatikan Nandar. Dalam Bukhari, dia naik ke atas gunung, terus di sini ada kata bunuh diri. Kalimat. Sohe ya. Ijma ulama ya. Kalau dia fatona, kalau dia asidik, kenapa dia mau bunuh diri? Kalau di ayat tadi, Yesus tidak pernah ada kata kok bunuh diri di situ. Lain konteks. Tapi di situ kalau dia fatona, kalau dia itu alamin. Lah kenapa alamin mau bunuh diri, Nandar? Itu perbuatan yang tidak baik dan benar kalau di dalam Alkitab. Jawab. Rasanya nggak ada perlawanan nih dari RK nih. Ayo, berapa menit nih? Aku 10 menit apa 5 menit? 5 menit. 5 menit aja ya. Terlalu panjang 10 menit. Ya, sip. Berbicara tentang kesetiaan. Poligami itu bukan bentuk ketidaksetiaan. Ya. Karena Yesus pun poligami. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat Yesus menikah dan poligami. Jadi ini pembahasannya jangan melebar kemana-mana. Jangan kepada pernikahan. Terus kamu mengatakan Nabi Muhammad bunuh diri. Di mana hadisnya? Sudah saya bilang, kalau mau debat itu persiapan terlebih dahulu. Ini hal-hal yang sangat kompleks gitu loh ya. Kalau kamu menunjukkan sesuatu, tunjukkan datanya. Kalau tunjukkan tulisan PDF, tulisan Word, saya juga bisa nulis lah. Ini Nandar bukunya, tertulis hadisnya begini. Orang akan melihat, oh bukunya hadisnya nomor ini, hadisnya riwayat ini. Orang bisa mentakhris hadis tersebut. Lah kamu tunjuk ke PDF narasi dari kamu. Orang mana percaya RK? Ya, tentang kesetiaan sudah saya jelaskan. Kemudian tentang bunuh diri sudah saya jelaskan. Kita ini berbicara bagaimana dan siapa Al-Amin itu. Al-Amin artinya terpercaya. Terus kamu bertanya, pernahkah Nabi Muhammad ke Laodikia? Lah, emang Yesus pernah ke Laodikia? Laodikia tahu kamu di mana? Laodikia itu bukan di Israel. Laodikia itu Turki, perbatasan Turki. Sejak kapan Yesus ke Turki? Ketampol lagi kamu. Musuh terbesar orang Kristen itu adalah kitab sucinya.
Kamu bertanya, emang Nabi Muhammad pernah ke Turki? Ke Laodikia? Loh, emang Yesus pernah ke Laodikia? Seumur-umur, Yesus itu hanya di Yerusalem, hanya di Palestina, nggak pernah dia singgah ke Indonesia, singgah ke Laodikia. Kalau kamu mempertanyakan itu, berarti kamu mendiskreditkan kitab Wahyumi itu sendiri. Tadi pertanyaan saya nggak pernah disenggol sedikit pun ya. Pertanyaan kamu semua saya jawab loh. Tentang bunuh diri, tentang kesetiaan, tentang apalagi poligami. Saya jawab, Yesus itu tidak pernah ada kalau nggak ada poligami. Kamu harus lihat sejarahnya Nabi Daud. Aku kan tanya begini, RK. Di mana Yesus disebut Al-Amin? Di dalam keempat Injil yang mana Yesus disebut Al-Amin? Jangankan disebut Al-Amin, Matius 1 ayat 23, mereka menamakan dia Immanuel. Siapa yang menamakan siapa yang menamakan Yesus Immanuel? Ternyata namanya bukan Immanuel, namanya Yehoshua. Isho dalam bahasa Aramaik. Di mana? Siapa yang pernah memanggil Yesus Immanuel? Ini nggak pernah kamu sentuh. Padahal tema pada malam hari ini, pagi hari ini, di mana Yesus disebut Al-Amin. Kalau Nabi Muhammad, saya rasa sepanjang apapun saya menjabarkan dan berapa kali pun saya mengulangi untuk menjelaskan, kamu itu sudah tertutup rupanya ya. Nabi Muhammad itu mendapatkan legitimasi sebagai Al-Amin bukan hanya dari kawan. Musuhnya pun mengakui ini sebuah integritas, ini sebuah kredibilitas. Kamu lain ditanya, lain dijawab. Ya, maka setelah saya 5 menit ini, saya closing aja, nanti kamu closing ya. Kamu lain ditanya, lain dijawab RK. Mungkin karena memang kamu junior ya. Jangankan kamu RK, Rudy Yohanes yang 16 tahun yang lalu debat dengan saya di Facebook, nggak berkutik bahas ini. Al-Amin ini berkenaan dengan nama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menerima wahyu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Karakteristiknya, sifatnya sudah dijelaskan, termasuk diantaranya adalah di dalam Wahyu 3:14. Saya tidak memaksa Anda bahwa Wahyu 3:14 adalah Nabi Muhammad. Kalaupun Anda memaksakan bahwa Wahyu 3:14 adalah Yesus, ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Ayat yang berbicara bahwa Yesus adalah ciptaan Allah berkorelasi dengan Amsal 8 ayat 22-23. Kalau kamu klik Amsal 8 22-23 itu terintegrasi, terafiliasi ke Wahyu 3:14 bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Garuk-garuk kan, pusing kan, terima saja kebenaran ya. Oke, setelah ini saya closing RK karena kamu yang tadi opening, maka nanti kamu yang closing terakhir ya. Soalnya sudah 1 jam lebih. Kalau YouTube terlalu panjang ini yang nonton kasihan ya. Nanti waduh, kalau nonton kepanjangan gitu, kasihan ya. Kalau kamu nggak puas, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kasihan teman-teman yang sesi berikutnya. Iya, baik. Pencet Anda, jangan gugup. Loh, kok siapa yang gugup? Pencet dulu, giliran saya ini. Memang entong. Gua lagi ngomong, lu kok ini gua. Saya ini. Ini saya closing. Kan nanti saya kamu... dulu. Hah? Saya dulu lah. Baru gitu, kamu closing, baru saya closing. Baik. Siap. Gimana sih? Kan tadi saya duluan yang ngomong. Entong. Gimana sih? Gak ada kemajuan sama sekali si Entong ini, tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memenangkan di Entong. Di Entong dia sendiri yang ngomong loh. Namanya Entong. Nandar, saya udah jelaskan etimologi tentang amin, Nandar ya. Tentang so be it, oh Lord. Tentang emunim, tentang emunah, derek emunah. Yang merujuk pada Allah. Saya udah jelaskan itu, Nandar. Tetapi saya tahu Nandar ini mengerti. Tetapi Nandar tidak mau mengakui kebenaran. Tidak mau mengakui amin. Amin ini juga artinya kebenaran.
Amin ini juga artinya kebenaran, teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Amin ini artinya sesungguhnya. Kebenaran. Ini Nandar ya. Yohanes 3:3. Pengakuan dari Nikodemus sendiri. Sesungguhnya. Ya, bahwa dia adalah amin. Mengapa demikian, Nandar? Ini ulang-ulang saya udah jelaskan, tapi Nandar tidak ada progres. Alef, mem, nun. Artinya apa? So be it. Amin. Truly kebenaran. Makanya Nandar bicara roh kebenaran itu. Itu mengacu pada amin ini. Kalau teman-teman kritis. Paradigma Nandar ini saya tidak tahu apakah seperti Abu Umayyah. Ataukah dia punya paradigma sendiri. Saya tidak tahu si entong ini seperti apa. Kemudian Nandar. Terpujilah. Mazmur. Saya baru di slide ketiga loh ini. Mazmur 41 ayat 13. Terpujilah Tuhan Yehovah Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin, ho amin. Mengacu pada siapa ho amin ini, Nandar? Saya udah jelaskan tadi di awal, ya, Nandar. Ho amin ini mengacu pada siapa? Emun. Iman, setia, kesetiaan. Amsal 20. Sehingga Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, dia adalah ho amin. Jadi di dalam Wahyu 3 ayat 14 ini bukan membicarakan tentang amin ini, ho amin ini adalah ciptaan. Tapi di sini berbicara tentang permulaan. Permulaan ini mengacu pada arke. Arke ini bisa permulaan, bisa kekuatan, bisa kekuasaan. Kekuasaan dari ciptaan Allah mengacu pada Kejadian 1 ayat Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Bukan berbicara ho amin ini adalah ciptaan.